Pangeran Madrais itu sebetulnya dia seorang keturunan dari Keraton Gebang. Keraton Gebang itu 1809, tahun 1809 itu dihilangkan kekuasaannya, dilucuti kekuasaannya oleh Dendels karena nenek moyangnya pendiri Keraton Gebang juga pangeran-pangeran yang suka memberontak terhadap kekuasaan kolonial VOC saat itu. Pada tahun 1831 itu ada seorang pangeran Gebang yang kemudian menikah dengan seorang perempuan dari Lebak Wangi, Kuningan. Setelah hamil 7 bulan, si Kastowi ini hamil 7 bulan, Pangeran Alibasa Sutajaya yang terakhir itu kemudian wafat. Ya. Dia memberikan surat wasiat yang menginginkan bayi yang dilahirkan oleh Kastowi itu diberi nama Sadewa. Baru kemudian setelah dititipkan kepada seorang lurah yaitu bernama Ki Sastrawadana, nah kemudian anak ini dididik dengan nama Taswan, dengan diperkenalkan sebagai seseorang bernama Taswan. Setelah peristiwa Perang Tambun dan Bekasi tahun 1869. Nah, waktu itu Pangeran Madrais dulu dikenalnya waktu Perang Tambun Bekasi itu dengan sebutan Bapak Rama dari Cirebon. Di situ dari Pangeran Madrais dijatuhi hukuman mati. Tahun 1869 Madrais itu terlibat dalam pemberontakan di Tambun. Ada peristiwa Tambun tahun 1869 itu pemberontakan orang-orang Tambun melawan tuan tanah begitu tahun 1869. Dan di sana diceritakan bahwa dia ditangkap dan kemudian akan dihukum mati. Tapi tiba-tiba sehari sebelum hukuman mati itu dilaksanakan, ditemukan di penjara itu sudah meninggal. Nah, ini sebetulnya ada cerita menarik karena diperkirakan dia melarikan diri. Jadi Madrais itu melarikan diri dari penjara dan digantikan oleh mayat orang lain di dalam penjara itu. Nah, setelah itu ya sudah, Madrais itu mengembara kemana-mana, bahkan sampai ke Jawa Timur dengan berbagai nama. Ada yang pernah menyebut dengan nama Gusti Ahmad, ada yang menyebut Pangeran Putih, segala macam. Baru kemudian tahun 1880-an Madrais pulang ke Cigugur. Nah, pulang ke Cigugur itu untuk menikah dan mendirikan sebuah seperti pesantren atau padepokan begitu untuk mengajarkan ilmunya. Nah, tahun 1885 itu menurut Bupati Ahmad dari Kuningan yang mengirim surat kepada Residen Cirebon Van der Meer tanggal 15 Juni 1925 bahwa tahun 1885 sudah terbentuk komunitas penghayat aliran kepercayaan Madrais ini, kelompok komunitas pengikut Madrais di Cigugur tahun 1885. Itu sumbernya dari Bupati Kuningan bernama M. Ahmad yang mengirimkan surat kepada Residen Cirebon namanya Van der Meer tanggal 15 Juni 1925. Jadi sejak kapan sebetulnya terbentuknya komunitas itu tidak ada catatan yang tertulis dari arsip Belanda. Tetapi tahun 1885 itu sudah ada. Jadi kemungkinan Madrais itu pulang tahun 1880 ke Cigugur, kemudian untuk menikah dengan istri pertamanya Maskinah dari Cirebon, dan kemudian mendiami Cigugur hingga terbentuk komunitas adat yang disebut dengan yang kemudian disebut komunitas adat Madrais ini. Hal yang sama juga berkaitan dengan prosesi pembuangan hama juga. Ini bagaimana kearifan manusia dan sebagai hewan pengganggu yang merubah cara perlawanannya itu dengan perlawanan menyadarkan kebangsaan dengan kebudayaan.
ternyata perlawanan kultural ini, gerakan kebudayaan ini lebih dianggap berbahaya oleh Belanda dibanding dengan perlawanan fisik. Belum lagi pada periode yang sama, gerakan-gerakan sosial budaya itu juga muncul seperti di Jawa Tengah, Ki Samin Suro Sentiko. Pada akhir abad 19 itu ada peristiwa di Jawa yang sering disebut dengan peristiwa Samin. Samin atau Suro Sentiko Samin itu. Samin ini juga sama, dia memiliki pengikut yang banyak di daerah Blora dan sekitarnya. Dan kemudian dia meminta pengikutnya tidak membayar pajak kepada pemerintah Hindia Belanda. Akibatnya kemudian Samin ditangkap dan dibuang ke Sumatera Barat, ke Sawah Lunto sampai akhir hayatnya. Nah, sepertinya pemerintah Hindia Belanda itu mengkhawatirkan sikap Madrais ini jangan-jangan nanti sama dengan Samin, Suro Sentiko Samin itu, Samin Suro Sentiko itu. Ya, lalu diawasi ketat. Belanda juga melancarkan politik adu dombanya tentunya dengan mencoba meredam gerakan-gerakan kebudayaan ini dengan membuat pola divide et imperanya bahwa seolah-olah Madrais ini memunculkan agama baru atau bahkan menyimpang dari agama Islam. Nasib beliau itu sering keluar masuk penjara dikarenakan beliau sering memupuk kesadaran kebangsaan, memupuk kesadaran kemanusiaan. Ketika dalam persidangan beliau mempertanyakan justru apa hukuman bagi bangsa yang maling harta bangsa lain kalau seorang pencuri ayam saja dihukum. Nah, tanpa panjang lebar lagi maka jawabannya diasingkan di Merauke. Beliau lebih pada menjelaskan ajaran, juga ditambah menuliskan semua paparan-paparan yang beliau sampaikan kepada warga atau keluarga. Nah, dari situ awal dituliskannya manuskrip. Jadi tahun 1870 sampai meninggal. Tulisannya itu sangat susah. Kemudian baru belum lama ini saya mengetahui kenapa beliau membuat tulisan tersendiri gitu. Setelah saya pelajari, tulisan itu memang sengaja dibuat dari percampuran tulisan-tulisan yang ada, terutama se-Jawa Barat, diambil dari ada abad ke-8 sampai seperti Cirebon Girang, Kabantenan, terus Carita Parahyangan, itu digabung dan ada beberapa tulisan dari yang sudah saya terjemahkan itu sebanyak kurang lebih 50.000 halaman. Itu saya melihat ada beberapa dari Karo, dari Lampung, dari Palawa. Memang tujuannya orang lain tidak bisa baca, terutama Belanda. Gitu. Jadi beda dengan cacarakan pada umumnya. Saya sudah menulis kurang lebih 23 tahun sendiri. Sampai sekarang sekitar ya kurang lebih 50.000 halaman. Tapi masih ada satu lemari yang belum saya belum bisa. Karena memang saya hanya menulis sendiri, itu pun sudah 23 tahun ya, bisa dilihat nanti di tempatnya. Dalam periode Rama Madrais memang beliau menghasilkan karya-karya manuskrip yang berupa tuntunan. Nah, di periode Pangeran Teja, beliau mengupas tuntunan itu dengan memedarkan langsung secara lisan.
Nah, pada periode Pangeran Jatikusuma, mengapa dikatakan sebagai Rama Panyusun? Karena pada periode Pangeran Jati, beliau mendapat tugas untuk mensistematisir ajaran sesuai dengan bahasa kekinian. Dasarna anu janten ajaran disebat pikukuh tilu nyaeta eusina hiji ngaji badan, dua iman kana tanah tilu ngiblat ka ratu, tilu dua opat lima genep. Hartosna anu salaminang berkaitan sareng jiwa manusia dina kamanusaanana. Ieu ajaran anu dijudulan atau didasaran pikukuh tilu atanapi tritangtu. Tritangtu ka diri, tritangtu ka alam, tritangtu ka nu maha kawasa. Di Sunawiwitan mah ngajaga cara ciri bangsa sareng cara ciri manusia. Cara ciri bangsa aya rupa, basa, adat, aksara sareng budaya. Cara ciri manusia aya welas asih, undak usuk, tata krama, budidaya, budi basa, wiwaha, yudana raga. Ieu anu kadah sadidinten dianggo dipraktekeun. Duikeun kan akhirna tiap sonten kedah ngayakeun tekad olah rasa. Hartosna ngararaoskeun. Seperti sonten ieu tadi sajuruning beurang 20 jam teh geus ngalakukeun naon. Naha positifna anu seueur teh naha negatifna. Margi moal isal antara positif sareng negatif. Naon margina aya raga badag sareng raga halus, aya jasmani sareng rohani. Eta mah sasarengan. Mung kantun panginten milih-milih dina milahna kumaha. Nah pada nyana positifna dina perilaku teh naha resep kana negatifna. Kantun kitu panginten. Tahun 1885 komunitas adat yang mengikuti ajaran Madrais itu sudah berkembang pesat, bahkan sampai keluar Cigugur, hampir menyeluruh ke Jawa Barat. Pikukuh tilu itu bukan sebuah ajaran baru. Beliau katakanlah meremajakan kembali tuntunan-tuntunan leluhur Sunda. Kalau kita baca satu ajaran dari Pikukuh tilu itu, terutama tentang ngaji badan dan iman kana tanah itu. Setelah saya membaca itu, saya kok menduga sebetulnya Madrais itu mengajarkan nasionalisme kepada pengikutnya. Sebelum periode Budi Utomo, gerakan nasionalisme itu sudah muncul, sudah dikembangkan oleh Pangeran Madrais dengan bahasa yang mungkin saat itu belum bisa diterima. Kalau kita bangsa kita mau merdeka harus makan dan minum keringat sendiri. Pemaknaan minum dan makan keringat itu mandiri sebagai bangsa, berdaulat sebagai bangsa dengan menggali jati diri.